Ya, saya ingin menyambung langsung ke Mas Firman. Mas Firman, tadi dikatakan oleh Mbak Galuh bahwa apa yang terbaca di media sosial ini biasanya sebagai preferensi awal dulu ya, begitu ya, untuk kemudian nanti maju ke elektabilitas. Tapi seberapa inline sih dengan elektabilitas dengan adanya preferensi media sosial? Apakah memang langsung terwujud pada saat pencoblosan nanti, Mas Firman? Ya, jadi ada seni memainkan media sosial. Jadi nanti peran media sosial ini pada semakin mendekati hari pencoblosan akan semakin signifikan. Jadi media sosial ini adalah perangkat yang sangat cair untuk menghadirkan realitas. Setiap hari realitas dihadirkan dan setiap hari realitas dibantah. Nah, sehingga di dalam kontestasi pilkada ini siapa yang mampu mempertahankan sentimen positif dari calon kandidatnya itu akan mempunyai peluang untuk mendulang elektabilitas di hari pencoblosan. Jadi ekshalasi dari permainan media sosial yang menarik itu harus semakin ke belakang, harus semakin dipelihara kreativitasnya. Seperti itu rumusnya. Mas Alfat. Jadi tidak sekedar membuat konten yang banyak. Ya. Kalau berbicara mengenai bagaimana sebenarnya mengelola komentar positif atau kampanye positif, komentar positif ini tetap dijaga begitu mungkin oleh tim-tim kampanye media sosial masing-masing paslon, sehingga ini misalnya yang seperti tadi Pramono sudah 42% komentar positif, RK juga 40%, Darmakun 30%. Ini bisa tetap terjaga bahkan meningkat, tidak menurun begitu menjelang hari pencoblosan nantinya. Ya, betul. Jadi fakta-fakta yang didapatkan dari Netlitik, dari data yang didapatkan setiap saat itu harus dibaca dan dimanfaatkan. Jadi harus ada dialektika antara konten dengan data. Ketika kita sudah mempunyai sentimen positif yang tinggi, apa ini yang menyebabkan dan bagaimana cara memeliharanya? Nah, jadi di situ ada konsistensi memelihara sentimen positif. Data ini harus dimanfaatkan terus-menerus. Oke. Mbak Galuh, saya ingin kembali ke Mbak Galuh. Kalau kita lihat perbincangan, engagement yang terjadi di media sosial terhadap ketiga paslon ini, lebih banyak kemana? Harapankah, atau kekhawatirankah, atau antisipasikah, atau apa sebenarnya yang terbaca? Tentu harapan ya, karena kalau pilkada kan kita ingin menuju yang lebih baik gitu ya, dan itu dari data kami mendapati tentang emosi yang kemudian disebut sebagai preferensi, dari interaksi, preferensi, kemudian ada emosi di situ. Yang emosi dalam bentuk? Yang kami lihat ternyata di situ lebih banyak trust, gitu. Data kami mendapatkan bahwa sebenarnya justru lebih ke trust, yang kemudian berikutnya adalah antisipasi, gitu. Terus di trust itu perbincangannya adalah tentang harapan itu tadi, bahwa pilkada ini sebagai gerbang untuk ke Jakarta yang lebih baik. Seperti secara itu. persentase trust lalu antisipasi tadi lebih banyak yang mana? Akhirnya berapa persen? Sebentar, lebih banyak trustnya ya. Jadi trust memang lebih unggul dibandingkan antisipasi. Kalau antisipasi itu kan memang dalam proses dialog publik tentang sebenarnya nggak pengen lagi gitu ya ada polarisasi seperti pilkada yang kemarin, yang terakhir gitu, yang kemudian itu teramplifikasi ke politik nasional gitu ya, itu juga sebagai bentuk antisipasi gitu ya, atau kemudian lebih cermat lagi untuk melihat siapa kandidat yang pas atau kandidat yang layak dipilih di Jakarta seperti itu. Kalau trust memang di dalamnya berisi harapan, meletakkan kepercayaan gitu ya, bahwa ini promising nih. Porsinya trustnya ini untuk masing-masing paslon lebih besar kemana? Itu kemarin kami bongkar kalau trust itu Pilgub DKI secara umum gitu. Jadi nanti bisa ditelisik lebih dalam tentang ketika bicara Ridwan Kamil ini tentunya porsinya akan berubah nih, lebih ke trust, antisipasi, atau joy, atau apa gitu ya, masing-masing kandidat. Tadi Mas Firman juga mengatakan para pasangan calon ini kemungkinan bisa juga untuk mencoba untuk meraih suara-suara
yang mendukung Pak Anies Baswedan. Kalau kita bicara masalah Pilgub Jakarta, tentu pasti masih ada kaitannya dengan Pak Anies Baswedan. Apakah itu terbaca juga dalam hasil penelitian kemarin? Well, exactly, Pilgub Jakarta itu masih dilekatkan dengan Pak Anies, gitu ya. Bagaimanapun ada rekam jejak itu ada dirasakan oleh publik gitu ya, tentang misalnya yang publik tahu itu tentang infrastruktur, akses dan kemudahan, dan itu yang membuat persepsi tentang DKI atau DKJ itu dilekatkan dengan Pak Anies gitu, termasuk di Pilgub ini, karena itu juga terbaca ada pendukung Pak Anies yang juga kemudian mendukung salah satu pasangan. Itu terbaca di hasil ada kelompok pendukung. Kita ada itu. grafisnya kalau tidak salah ya, mungkin bisa ditampilkan oleh tim untuk kemudian menampilkan bagaimana kemudian pengaruh Pak Anies ya kalau tidak salah ya, dalam perbincangan di media sosial tadi. Bisa dielaborasi lagi Mbak mengenai hal tersebut? Jadi untuk misalnya itu tadi seperti standar tentang campaign kepada publik gitu, membawa dialog-dialog ke ruang-ruang akademisi. Jadi ada harapan untuk itu. Untuk program misalnya gitu. Ada level kampus nih yang perlu dimasuki atau yang perlu didekati selain pergi ke kampung-kampung dengan kantong padat seperti itu, tapi ini publik juga pengen dengar program loh. Kalau misalnya di platform yang TikTok ini kita nggak usah bicara program, tapi sesuatu yang menyenangkan agak karena itu karakternya, tapi ada publik yang signifikan juga gitu untuk tahu apa sih sebenarnya program dari para kandidat ini. Itu masuknya mari ke berdialog. Emosi tadi trust sama antisipasi atau kemana itu? Masuknya ada di antisipasi karena kan wait and see ya, menunggu. Cukup besar tadi kita lihat ya. Iya gitu. Yang kedua. Baik, saya mau ke Mas Firman lagi. Mas Firman, kalau mencermati tadi juga ternyata bacaan dari Indonesia Indikator itu ada trust, ada emosi yang terbaca dari netizen ini. Selain itu, apa sih yang perlu diantisipasi juga oleh mungkin paslon ini? Kita tahu dalam setiap pilkada nampaknya black campaign dan lain sebagainya ini juga menjadi strategi. Apa yang harus diwaspadai, apa yang harus dicermati terkait ini, Mas? Ya, kalau saya membaca pilkada tahun 2024 ini kita bisa membagi menjadi 3 level. Level mikronya para kandidat ini kan tentu saja berkampanye untuk mengharapkan kemenangan. Kemudian level mesonya para pemilih ini harus selalu ditingkatkan kualitas kesertaannya di dalam demokrasi. Jadi bukan hanya tadi dididik dengan hal-hal yang gembira-gembira tetapi tidak tahu nasib tentang kotanya. Kemudian yang level makronya kita berhadapan dengan warisan narasi tadi yang saya sampaikan di Pilkada 2017, 2019, di Pilpres dan 2024. Kita ini ada dalam keadaan masyarakat yang terbelah. Nah ini komunikasinya sehingga harus memperhatikan hal tersebut. Ketika kita berbicara tentang memilih, pada akhirnya nantinya pemilih ini akan lebih bersifat emosional dibanding rasional. Ketika ada di bilik-bilik suara, saya lebih suka pada yang ini, saya lebih simpati kepada yang ini. Nah, sehingga konten-konten itu ketika kita berusaha membangun rasa suka tadi, kalau menurut saya tidak perlu dengan memburukkan atau menyebarkan black campaign terhadap kandidat lawan, kompetitor, yang kemudian itu akan tadi membelah dan menorehkan luka pada masyarakat. Seperti itu, Mbak. Baik, artinya serasional-rasionalnya pemilih Jakarta, ujung-ujungnya balik ke emosional emosi lagi juga ya. Nanti kita akan tunggu deh, bagaimana kemudian respon masyarakat Jakarta di masa pencoblosan nanti, apakah memang inline dengan apa yang kita lihat pada hari ini. Kita akan tunggu sama-sama. Terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih Mas Firman sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Assalamualaikum.